Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinur Rahman Hakim, NIM 2005121402 kelas SI 2020A dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto STMKOM. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknologi prosesor yang akan saya jelaskan secara lebih rinci dalam slide-slide selanjutnya. Yang pertama adalah pengertian dari prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen penting komputer yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada pada komputer. Prosesor bekerja untuk melakukan perintah yang diperintahkan oleh pengguna komputer itu sendiri. Semakin tinggi kecepatan prosesor, maka semakin tinggi dan cepat pula kinerja dari suatu komputer. Tetapi tetap saja dipengaruhi oleh jenis dan kapasitas dari prosesor tersebut. Jenis prosesor tidak hanya satu, melainkan banyak sekali, mulai dari Intel Celeron hingga Intel Core. Pada sub pembahasan penjelasan saya terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah segmentasi pasar, kedua fitur dan posting, yang ketiga adalah jumlah core, dan yang keempat adalah segi harga. Segmentasi pasar adalah konsep yang membagi pasar menjadi kelompok-kelompok klien karena adanya perbedaan dalam beberapa hal, seperti perbedaan dalam segi keinginan, sumber daya, sifat, dan kebiasaan mereka. Tujuannya untuk meliti segmentasi mana yang mempunyai peluang pasar yang terbaik. Segmentasi pasar yang terdapat dalam Intel Core adalah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah entry level, mid end level, dan high end. Entry level. Segmentasi pasar entry level ditujukan pada target pasar yang memiliki budget terbatas, misalnya adalah Intel Celeron dan Intel Pentium. Yang kedua adalah mid end level, yaitu segmentasi pasar ditujukan untuk mengisi di tengah meningkatnya tingkatan pengguna, seperti Core i3, Core i5, dan Core i7. Yang ketiga adalah high end level, yaitu segmentasi pasar ditujukan untuk para user yang tidak mempunyai rasa pelin-pelan dalam menggunakan teknologi yang diinginkan. Contohnya adalah Intel Core X Series. Fitur dan posting teknologi prosesor. Fitur pada Intel Celeron, yaitu pada poin A, frekuensi turbo maksimal mulai dari 2.40 GHz yang hanya dimiliki oleh Intel Celeron N3350E. Cache mulai dari 256 KB L2 sampai dengan 6 MB. Pada poin C, treat dengan varian 2, 4, atau 8. Yang poin D adalah Intel Wi-Fi 6 GIG. Yang selanjutnya adalah fitur Intel Core i3. Pada poin A, frekuensi dasar prosesor yang menunjukkan kecepatan transistor. Prosesor membuka dan menutup yaitu mulai dari 1.30 GHz sampai 2.20 GHz. Cache bernilai 3 MB Intel Smart sampai 8 MB Intel Smart. Yang poin C adalah treat dengan varian 4,5 atau 8. Poin D-nya adalah Intel Wi-Fi 6 GIG Plus dan memiliki generasi 4 sampai ke 11. Selanjutnya yaitu fitur Intel Pentium. Pada poin A, frekuensi turbo max mulai dari 1.80 GHz sampai dengan 3.50 GHz. Poin B-nya frekuensi dasar prosesor mulai dari 75 MHz sampai dengan 4.3 GHz. Yang C adalah treat dengan varian 4, 5, atau 8. Treat dengan varian 2,4 atau 8 dan menggunakan Intel Wi-Fi 6 GIG Plus. Fitur Intel Core i5. Pada poin A, frekuensi dasar prosesor yang menunjukkan kecepatan transistor membuka dan menutup yaitu 1.0
sampai 3.90 GHz. Yang B, frekuensi Turbo Max, yaitu frekuensi maksimum yang menggunakan Intel R-Turbo Boost teknologi dengan 1.90 hingga 4.90 GHz. C, charge bernilai 3 sampai 12 MB Intel Smart Kids. Yang D, Threads dengan varian 4, 5, 6, 8 atau 12 dan menggunakan Intel Wi-Fi 6 GHz+. Fitur Intel Core i7. Frekuensi Turbo Max, yaitu frekuensi maksimum yang menggunakan Intel R-Turbo Boost teknologi dengan 4.60 hingga 5.00 GHz. Frekuensi dasar prosesor yang menunjukkan kecepatan transistor prosesor membuka dan menutup, yaitu 1.40 hingga 3.6 GHz. Yang C adalah Kids mulai dari 4 sampai 16 MB Intel Smart Kids. D-nya adalah Threads dengan varian 4, 8, 12 atau 16 dan menggunakan Intel Wi-Fi 6 GHz+. Fitur Intel Core i9 atau Core i9. Yang A, frekuensi Turbo Max, yaitu frekuensi maksimum yang mampu dijalankan prosesor berinti tunggal menggunakan Turbo Boost teknologi dengan 4.50 hingga 5.30 GHz. Frekuensi dasar prosesor yang menunjukkan kecepatan transistor membuka dan menutup, yaitu 1.40 hingga 3.70 GHz. Yang C, charge mulai bernilai 16 MB 20 Smart Kids. Yang D adalah Threads dengan varian 12, 16 dan 20 menggunakan Intel Wi-Fi 6 GHz+. Yang terakhir adalah fitur Intel Core X Series. Memiliki frekuensi Turbo Max, yaitu frekuensi maksimum yang mampu dijalankan prosesor berinti tunggal menggunakan Intel Turbo Boost teknologi dengan 4.50 hingga 5.30 GHz. Yang B adalah frekuensi dasar prosesor yang menunjukkan kecepatan transistor membuka dan menutup, yaitu 1.40 hingga 3.70 GHz. Yang C adalah Kids bernilai 16 MB 20 Intel Smart Kids. Threads dengan varian 12, 16 dan 20 menggunakan Intel Wi-Fi 6 GHz+. Yang ketiga adalah jumlah core. Yang pertama, Intel Celeron mempunyai varian 2 sampai 4 core. Yang kedua adalah Intel Pentium. Varian Pentium tersedia dalam pilihan 2 atau 4 core dengan kecepatan maksimal hingga 3.9 GHz. Pada Intel Core i3 generasi ke-8 memiliki dua opsi pilihan 2, yaitu pilihan 2 core atau 4 core dengan rata-rata opsi kecepatan clock mencapai 4.0 GHz. Pada Intel Core i5 hadir dalam 4 sampai 6 core dengan opsi kecepatan 4.3 GHz. Selanjutnya pada segi harga. Yang pertama, Intel Celeron mempunyai harga Rp570.000. Yang kedua, Intel Pentium Rp740.000 hingga mencapai Rp1.100.000. Yang ketiga adalah Intel Core i3 dimulai dari Rp1.165.000 hingga Rp2.890.000. Yang keempat, Intel Core i5 yang dimulai dengan harga awal Rp2.715.000 hingga Rp4.675.000. Selanjutnya yaitu yang kelima, Intel Core i7 dimulai dari harga Rp4.715.000 hingga Rp13.650.000.
Yang keenam adalah Intel Core i9 atau Core i9 dimulai dari harga 10.175.000 hingga kurang lebih 33.550.000. Yang terakhir adalah Intel Core X Series, yaitu dimulai dari harga awal 13.680.000 hingga mencapai 36.790.000 rupiah. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.